Oke? Anak-anak semua, coba buka buku paket halaman 199. Kita akan memahami tentang makna ruhsyah. Sudah dibuka ya? Apa itu ruhsyah gitu ya? Ruhsyah itu secara bahasa memiliki arti yaitu keringanan atau kelonggaran. Artinya secara istilah ruhsyah itu diartikan sebagai perubahan hukum dari hukum asalnya karena disebabkan hal-hal tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Jadi intinya dengan ruhsyah, keringanan diperoleh oleh manusia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Allah. Pada keadaan tertentu, dalam usul fikih disebutkan bahwa ruhsyah dapat memberikan pengecualian atau membolehkan prinsip umum yang disebabkan karena keadaan darurat atau keterpaksaan dan kebutuhan. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan, contoh karena sakit atau mungkin dalam keadaan perang atau dalam keadaan perjalanan jauh, itu tidak seperti umumnya. Lah itu mendapatkan apa? Mendapatkan yang disebut dengan rukhsah atau keringanan. Jadi pada dasarnya kewajiban tidak harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asalnya pada posisi tertentu. Akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti dengan bentuk lain karena sebab atau kondisi tertentu. Jadi ini contohnya pada bulan Ramadan, kalau hukumnya itu pasti semuanya wajib bagi orang-orang yang tidak terkena halangan. Tetapi kalau ada orang-orang yang kemudian mendapatkan keadaan-keadaan darurat khusus, maka nanti diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Jangan sedang contohnya dalam perjalanan atau sedang sakit atau harus digantikan dengan hari yang lain. Kondisi yang demikian itu disebut dengan rukhsah. Jadi hukum rukhsah adalah ibahah atau diperbolehkan. Al-ibahah diperbolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Hal ini sesuai dengan penggalan surat dalam Al-Baqarah ayat yang ke-200. Ulangi lagi, hal ini sesuai dengan penggalan redaksi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-286. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Itu ya. Artinya apa? Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya ketika seorang itu menerima sesuatu dari Allah, baik itu cobaan atau nikmat, itu pasti sesuai dengan kesanggupan yang dia terima. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa atau balasan dari kejahatan yang diperbuatannya. Jadi pada penggalan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada manusia. Beban kepada manusia itu sesuai dengan kesanggupannya. Pahala akan diberikan melebihi dari apa yang diusahakan. Sedangkan siksaan diberikan seimbang sesuai dengan kejahatan atau kemungkaran yang dia laksanakan. Jadi dalam hal ini manusia tidak diberikan dengan yang berat dan sukar. Jadi agama Islam mempunyai asas mudah, ringan dan tidak sempit. Agama menghendaki kemudahan bukan kesukaran. Jadi agama itu hadir untuk memudahkan kita, bukan untuk menyulitkan kita. Kalau ternyata kita itu kemudian merasa itu sulit, sebenarnya karena kita tidak tahu. Contohnya, Pak, kok sholat sulit? Padahal kalau orang-orang yang tidak sholat itu nantinya keadaannya akan lebih sulit. Paham seperti itu ya? Orang-orang yang tidak sholat itu nanti keadaannya di akhirat lebih sulit. Jadi dengan sholat itu nanti akan keadaannya jadi lebih ringan. Karena apa? Karena ada pertolongan dari Allah. Jadi apa sih yang menjadi alasan diperbolehkan rukhsah atau keringanan? Ada uraian singkat yang akan kita kaji. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan rukhsah itu adalah untuk tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim, dosa atau meringankan suatu hukum yang sudah ringan. Jadi
kalau kita ingin mendapatkan rukhsah itu bukan karena berbuat dosa. Contoh tadi dalam perjalanan, tapi dalam perjalanan untuk berbuat maksiat, ke sana mau dugem gitu ya, pindah ke mana itu kan dalam perjalanan. Tapi perjalanannya itu untuk dosa, maka rukhsahnya tidak boleh diterapkan. Yang kedua, yang orang yang sedang dalam perjalanan musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Jadi kalau kita ada dalam masalah perjalanan itu ada syarat-syaratnya yang bisa kemudian diambil rukhsahnya. Dan ketiga, rukhsah bagi orang yang tidak mampu melanjutkan seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Nah, itu kalau sakit atau musafir boleh. Dan rukhsah yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Jadi manusia dapat memilih antara melakukan rukhsah, azimah, ketentuan semula atau rukhsah. Paham ya? Untuk pembagian rukhsah insyaallah kita selesaikan di pekan depan. Sekarang coba kalian